Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan semoga puasanya lancar hari ini dan sampai berbuka nanti ya. Seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email Brown Kece itik atau Kece Kece Brown. Ya, namanya agak sulit ya. Jadi Brown Kece ini adalah seorang keturunan darah manis. Mungkin sama seperti cerita-ceritanya narasumber lain ya, gete anget gitu ya. Tapi ini sebutannya darah manis, saya nggak tahu juga ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Februari 2004. Setelah keluar dari sekolahnya karena kenakalannya, Ahmad disuruh oleh bapaknya untuk mengunjungi neneknya yang berada di kota es. Dikarenakan neneknya kangen dan sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa dengan neneknya itu. Kota es adalah kota yang pernah terjadi kerusuhan massal antar etnis dan memerlukan 9 jam perjalanan dari tempat dia sekarang. Es sampit mungkin ya. Mat, kamu nanti ke tempat Mbahmu ikut Om Yono ya, kata bapak. Kebetulan Om Yono mau ke sana, mau ngantar besi pondasi katanya, imbuhnya. Iya pak, nanti saya ikut Om Yono. Tapi nanti Juni aku balik lagi ya, buat daftar sekolah lagi, tanya Ahmad kepada bapaknya. Iya Mat, tapi kalau kamu kerasan di sana, mau lanjut sekolah di sana ya ndak apa-apa. Ya wes sana siap-siap, jawab bapaknya. Tak lama setelah Ahmad selesai packing, terdengarlah suara truk berhenti di depan rumah Ahmad. Mat, udah siap belum? Ternyata itu adalah Yono yang datang untuk menjemput Ahmad. Belum om, bentar, sahut Ahmad. Ya wis, kamu siap-siap dulu, biar om ngobrol sama bapak kamu dulu, lanjut Om Yono. Om Yono pun kemudian ngobrol dengan bapak sambil menunggu Ahmad packing. Dan tak terasa mereka ngobrol hingga jam setengah 11 malam. Entah apa yang mereka obrolkan hingga selama itu, pikir Ahmad yang sedari tadi menunggu Om Yono. Ayo om, jalan. Udah jam setengah 11 nih. Oh iya ya, ayo. Kemudian setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, akhirnya Ahmad pun berangkat mengendarai truk yang disupiri oleh Om Yono. Beberapa saat melewati batas provinsi, timbul rasa kantuk Om Yono. Dan Om Yono pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung kopi. Ahmad yang semula tertidur di truk terbangun dikarenakan dia ingin BAB. Mbak, di sini ada WC nggak ya? Tanya Ahmad kepada penjaga warkop. Oh ada mas, tapi jauh di belakang, sekitar 40 meteran lah, di dekatnya sumur, kata mbak penjaga warkop. Hati-hati loh Mat, WC-nya gelap, takutnya ada hantu, kata Om Yono bercanda. Karena sudah tidak tahan lagi, Ahmad pun mengacuhkan ucapan Om Yono. Dan buru-buru dia segera menuju WC.
Tapi memang benar kata Om Yono, tidak ada lampu di dalam WC. Ahmad pun masuk dan mengeluarkan hajatnya. Dia menyalakan sebatang rokok untuk mengusir nyamuk. Malam itu terasa sangat sepi. Hanya terdengar suara genset diesel yang berbunyi lumayan keras. Karena daerah tersebut memang berada di pinggir hutan dan listrik juga belum masuk. Dan ketika Ahmad sedang menikmati sebatang rokok, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu WC berulang kali. "Bentar, tanggung," Ahmad menjawab dari dalam. Tak lama kemudian, pintu WC kembali diketuk. Iya, bentar," jawab si Ahmad kembali. Dan kembali pintu itu diketuk sampai berulang-ulang kali. Ahmad yang mendengar ini jengkel. Akhirnya dia terpaksa mengakhiri buang hajatnya walaupun belum selesai. Dan ketika dia membuka pintu WC, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. "Huh, siapa sih yang iseng ngetokin pintu?" kata si Ahmad ngedumel. Dilihatnya kiri kanan memang tidak ada orang sama sekali. Ahmad pun masuk kembali ke WC dan menuntaskan hajatnya. Dikarenakan perutnya ini masih sakit. Dan ketika dia baru menutup pintu, terdengar kembali pintu WC diketok. Ahmad spontan berpikir bahwa itu Om Yono yang sedang mengerjai dirinya. "Om, udah nggak lucu bercandanya. Aku masih mules nih," kata Ahmad kesal. Tak ada jawaban. Kemudian terdengar ada suara seorang tertawa terkekeh. Ahmad pun makin jengkel dibuatnya. "Om, nggak lucu ah. Mules banget nih." Kembali terdengar suara orang tertawa. Tapi setelah suara itu lagi didengarkan lebih teliti oleh si Ahmad, itu bukanlah suara Om Yono, melainkan suara seorang wanita. Pikiran Ahmad pun kemana-mana. Bulu kuduknya merinding. Kembali pintu WC diketok dan terdengar suara lirih dari luar. "Bang, udah bang, gantian yuk." Kemudian disusul suara tawa kekehan dari seorang wanita. Ahmad pun tertegun. Bukannya tadi di sini sepi ya? Tiba-tiba keadaan menjadi mencekam. Bulu kuduk Ahmad semakin berdiri dan mulutnya menjadi keluh. Tetapi untungnya setelah itu tidak ada suara ketokan pintu dan kekehan lagi. Akhirnya Ahmad pun selesai buang hajatnya dan ketika dia membuka pintu WC, nampak oleh Ahmad seorang perempuan dengan darah di perutnya. Dan lehernya juga nyaris putus. Ahmad tak bisa berbuat apa-apa. Badannya seketika tidak bisa bergerak dan mulutnya juga tidak bisa berbicara. Jangankan membaca doa, untuk sekedar berteriak pun tidak bisa. "Mas, tolongin saya mas," kata perempuan itu diiringi tawa yang melengking. Ahmad yang syok karena ketakutan. Seketika pandangan Ahmad menjadi kabur. Dia pingsan. Ahmad samar-samar membuka matanya. Dilihatnya dia sudah berada di warung dan Om Yono ada di sampingnya. Kamu udah bangun, Mat?" "Nyenyak amat tidurnya, sampai tidur di depan WC," kata Om Yono sambil tertawa. "Anu Om, tadi itu..." Ahmad masih terbata-bata. Iya, Om tahu. Udah nih, minum dulu esmu biar seger," lanjut Om Yono. Om Yono kemudian bercerita bahwa daerah tersebut memang terkenal angker. Sering terjadi kecelakaan di sana. Mungkin yang menghantui Ahmad adalah salah satu korban kecelakaan. "Minggu kemarin ada begal mas di sini. Korbannya cewek. Saya aja yang lihat mayatnya sampai gak doyan makan loh mas.
kepalanya itu kayak mau putus, tapi masih nempel. Timbrung Mbak penjaga warkop. Terus arwahnya juga masih gentayangan mas di warung sekitar sini. Ketika udah tutup, sering diketokin pintunya. Ada suara minta tolong. Terus pas dibuka, gak ada orangnya. Lanjutnya, nah, itu Mbak yang saya lihat tadi, kata si Ahmad tiba-tiba. Mbak penjaga warkop kemudian ikut merasa ngeri dan ketakutan atas kejadian yang menimpa Ahmad. Ya sudah Mbak Yu, Mbak Yu tutup saja warungnya. Toh ini udah jam 1 malam. Apalagi ponaan saya habis diliatin loh. Iya Mas Yono, saya juga serem sendiri. Tapi boleh minta tolong buat isiin solar gensetnya dulu nggak ya? Biar lampunya awet sampai besok pagi, jawab Mbak penjaga warkop takut. Om Yono pun bergegas mengisi solar genset yang ada di belakang, sedang si Ahmad menunggunya di dalam warung. Setelah menemani Mbak penjaga warkop menutup warungnya, Ahmad dan Om Yono pun masuk ke dalam mobil. Hal aneh terjadi di dalam mobil itu. Sebelumnya tidak ada kerusakan, tapi tiba-tiba mobil tidak bisa dinyalakan. Setelah mencoba berulang kali di starter, tetapi tidak mau menyala. Om Yono dan Ahmad keluar untuk memeriksa mesin truk. Gak ada masalah, Mat. Kayaknya mesinnya deh. Coba sambil di starter, kata Om Yono menyuruh Ahmad untuk menyalakan mobil. Dan syukurnya bisa dinyalakan kembali mobil itu. Ahmad dan Om Yono akhirnya masuk kembali ke dalam mobil. Ketika beberapa langkah maju, mobil pun kembali mati. Iyalah, ada apa lagi sini? Kata Om Yono kesal. Kamu tunggu di dalam truk dulu aja ya Mat. Om mau periksa keliling truk. Kayaknya ada yang gak beres sih. Lanjut Om Yono seraya keluar. Tak lama keluar, Om Yono masuk kembali dan mengambil sebilah parang, kemudian berteriak, "Maju sini kamu. Gak usah ganggu aku. Aku cari rezeki. Kalau kamu berani maju, tak habisi kamu." Ahmad bergidik ngeri. Mereka berpikir, maksudnya tuh si Ahmad berpikir ya, kayaknya ada begal di belakang. Tetapi ketika dia keluar, dia tidak melihat ada orang yang ditantang oleh Om Yono. Nah, disinilah pikiran Ahmad kemana-mana. Jangan-jangan yang ditantang Om Yono bukan manusia, tapi makhluk lain. Tak lama Om Yono masuk mobil maksudnya. Tapi dari mulutnya tak keluar satu patah kata pun. Terlihat wajah Om Yono yang masih kesal, seraya kembali mencoba menyalakan mesin. Mesin akhirnya bisa menyala, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ahmad pun tidak berani bertanya kepada Om Yono dikarenakan takut. Karena kemungkinan besar yang ditantang Om Yono bukan manusia, melainkan makhluk lain. Akhirnya pukul 3.40 dini hari, sampailah mereka di ibu kota provinsi. Om Yono pun mengajak Ahmad untuk mencari masjid terdekat dikarenakan waktu sudah menjelang subuh. Dan sewaktu mencari masjid terdekat, di langit terdapat cahaya hijau terbang. Dan Om Yono dengan lantang menunjuk cahaya itu seraya berkata, "Tunjuk." Ahmad kaget. Cahaya tersebut tiba-tiba jatuh. Om Yono pun bercerita bahwa cahaya itu adalah santet yang sedang dikirim oleh seseorang dan langsung jatuh ketika ada orang lain yang mengetahuinya. Itu yang membawa santetnya namanya Banaspati, Mat, kata Om Yono. Banaspati Om, tapi kok nggak kelihatan
api-apinya om?" tanya Ahmad. "Ya itu karena bapakmu Mat," lanjut Om Yono. Ahmad heran dengan jawaban Om Yono. Apa kaitannya Banaspati yang tidak terlihat dengan bapak? Melihat keponakannya yang kebingungan, Om Yono tersenyum dan berkata, ia akan bercerita kepadanya setelah sholat subuh. Tak lama setelah mereka sampai di masjid dan menunaikan sholat subuh berjamaah, setelah selesai sholat, mereka memutuskan untuk istirahat di masjid itu. Sampai terbit matahari, Yono pun akhirnya bercerita bahwa ketika mereka berangkat dari jembatan awal mereka sudah diganggu. "Tadi Mat, waktu kita masuk luar kota, ada yang numpang di mobil kita. Tiba-tiba loncat gitu aja ke dalam bak mobil. Besar Mat, sampai truknya ini hampir nggak kuat nanjak. Lalu pas Om berhenti di jembatan, ada yang ngomong dari bak truk, 'Kok berhenti?' gitu katanya," lanjut Om Yono. Nah, pas Om Yono melongok ke atas bak, Om kaget. Ya udah, Om ajak sekalian bicara. "Ya wis, kalau gitu kamu yang anteng di situ. Jangan sampai kamu ganggu ponakanku." Ya walaupun sebenarnya Om agak takut sih, karena itu genderuwo. Dan Om Yono menceritakan bahwa sosok besar tersebut turun di Kecamatan B, di salah satu desa transmigrasi yang ada pohon besar di pinggir jalan yang kami lintasi. Om Yono juga menceritakan bahwa gangguan tidak berhenti di situ. Truk Om Yono diikuti oleh sesosok putih-putih ya, dengan suara wanita tertawa kencang. "Wah, ini pasti Kunti nih," pikiran Om Yono gitu. Om Yono sempat menghentikan truk yang dikemudikannya, tapi sosok itu menghilang. Dan ya, kembalilah perjalanan dimulai. Tapi hanya sebentar, sosok itu kembali mengikuti. Om Yono pun akhirnya menghentikan truknya dan beliau turun untuk kedua kalinya. Rupanya sosok tersebut tertarik dengan Ahmad, sehingga mereka diikuti. Om Yono pun masuk ke truk dan mengambil topi yang dipakai oleh si Ahmad, dan meninggalkannya ke tempat tersebut. "Ya maaf ya Mat, daripada kamu yang tinggal di situ," kata Om Yono sambil tertawa. Ahmad pun bertanya, apa kaitannya topi yang ditinggal dengan kuntilanak itu? Om Yono pun menjawab dia sangat tertarik dengan bau Ahmad. Ahmad pun merinding. Kemudian Ahmad menanyakan kembali kejadian mobil yang tidak bisa menyala. Dan Om Yono teriak-teriak. Nah, di situ Om Yono menceritakan bahwa ada sosok yang mengerjai mereka, makhluk yang sama yang mengerjai Ahmad sebelumnya. Sosok perempuan penuh darah yang lehernya hampir putus. Di akhir ceritanya, Om Yono bercerita bahwa darah Ahmad ini darah manis. Jadi makhluk yang tak kasat mata sering tertarik dengannya dikarenakan darah manis ini. Jadi darah manis itu sangat diinginkan oleh makhluk goib untuk dijadikan teman karena bisa menambah kesaktian mereka. Tetapi karena bapaknya si Ahmad ini sudah mensyarati, istilahnya ya, memagari lah ya, Ahmad tidak merasakan gangguan apa-apa sebelum itu. Ketika sudah fajar, mereka melanjutkan perjalanan tanpa gangguan. Akhirnya sekitar pukul 11 pagi, mereka sampai ke rumah neneknya Ahmad. Ketika Yono berpamitan, dia berpesan kepada Ahmad bahwa, "Kamu kalau melakukan sesuatu baca bismillah, mau tidur baca ayat kursi, supaya kita dilindungi sama Allah." Ya, itulah yang dikatakan oleh Yono sebelum berpamitan. Jadi darah manis ini kiasan dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat, berkomunikasi, atau berteman dengan makhluk goib. Ya hampir sama dengan gete anget lah ya.
Baik, mungkin itu saja cerita hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.